Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada kesempatan yang baik ini ya, pada siang ini kita bisa hadir bersama untuk mengikuti seminar atau kuliah umum mengelola kesehatan mental yang nantinya akan dibawakan oleh Dr. Danang. Mohon ditampilkan Mas Jasmi. Baik, tapi sebelumnya mungkin kita akan mendengarkan sambutan terlebih dahulu dari Bapak Direktur Universitas Terbuka Mataram, Bapak Dr. Andes Raden Surdarwo, yang akan memberikan pemaparan maupun pencerahan sedikit bagi kami. Waktu dan jaringan kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Heri. Dr. Danang Nur Adiwibawa, SP, SKJ, yang saya hormati selaku dosen psikiatri di Fakultas Kedokteran Unisyar, juga psikiater di RSUD Patut Patuh Paju, Lombok Barat. Puji syukur, alhamdulillah, saya mendapat kehormatan dari Dr. Danang yang begitu sibuk. Beliau aktivitasnya dari pagi jam 8 sampai jam 21 masih tetap beraktivitas, tapi alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami mendapatkan waktu 1 jam untuk bisa memberikan informasi di masa pandemi ini, karena kami merasa perlu bahwa bagaimana sih kita bisa mengelola kesehatan mental di tengah pandemi yang masa COVID ini. Karena apa? Karena memang sangat sulit, kita dapat informasi sana-sini yang menyebabkan gangguan pada pikiran kita, karena kita hanya mendapatkan informasi yang sepihak atau hanya kulitnya saja. Untuk itu, pada kesempatan ini, ayo kita sama-sama bisa mengikuti acara ini, walaupun hanya sebentar, tapi mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita, bagaimana kita bisa mengelola kesehatan kita ini, karena kesempatan ini sangat mahal harganya bagi kita, karena kesibukan beliau. Alhamdulillah di salah kesibukannya beliau bisa memberikan informasi kepada kita. Oleh sebab itu, kepada para peserta dimohon untuk mengikuti dengan baik. Nanti juga di akhir ini ada absen untuk feedbacknya, sehingga nanti kami bisa menerbitkan sertifikat untuk para peserta yang ikut pada sore hari ini yang akan ditandatangani oleh Dr. Danang dan saya selaku pimpinan, selaku penyelenggara. Untuk itu, terima kasih sekali lagi Pak Dokter untuk waktunya bisa memberikan informasi kepada mahasiswa kami, kepada teman-teman kami, dan semua peserta yang ada di jaringan ini dengan virtual. Kita alhamdulillah bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Untuk itu, kegiatan ini secara resmi dengan baca basmalah kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Acara seminar ini kami buka. Silahkan kembalikan waktunya kepada Pak Heri untuk menyingkat waktu. Terima kasih Pak Heri. Baik, terima kasih Bapak Kepala. Sedikit saya ingin menyampaikan CV bahwa Dr. Danang ini juga menjadi salah satu dosen psikiater pada Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar ya, Pak Dokter ya. Kemudian menjadi psikiater di RSUD Patut Patuh Pacu Lombok Barat, di Rumah Sakit Bayangkara Mataram, dan di Rumah Sakit Islam Siti Hajar Mataram. Saya sampai lupa nih menyapa teman-teman yang berkenan hadir. Tentunya kita semua ingin mendapatkan pencerahan dan pemaparan dari Pak Dokter, gitu. Karena sebagaimana yang dirasakan oleh masyarakat pada umumnya, Pak Dokter, bahwa saat ini kan kita mendengar bahwa pemerintah buka tutup nih, gitu Pak Dokter. Jadi setelah seminggu kami mengira PPKM mungkin akan berakhir, ternyata diperpanjang lagi seminggu lagi gitu. Dan masyarakat juga mendengar bahwa kendati misalkan Mataram saat ini dalam kondisi PPKM sudah berada pada level 3, namun kami dihantui rasa cemas karena juga mendengar bahwa ada kerabat, tetangga, saudara-saudara kami yang mungkin terpapar oleh virus COVID-19. Nah, tentu saja
pencerahan yang nantinya disampaikan oleh Pak Dokter ini, harapan kami bisa membantu mungkin meningkatkan imun gitu Pak Dokter Danang. Jadi supaya jadi kami akan lebih siap. Jadi kami tahu bagaimana sebaiknya mengelola bersikap dan mengelola mental gitu ya dalam menghadapi pandemi COVID ini seperti apa baiknya gitu. Baik, saya tidak berlama-lama, kami langsung dan teman-teman, saya sampai lupa menyapa ya. Selamat siang, semoga yang hadir saya yakin semua dalam keadaan sehat semua, amin ya robbal alamin. Waktu dan jaringan kami persilahkan kepada Bapak Dr. Danang. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Izin apa suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Dok. Jelas, Dok. Oke. Yang pertama, marilah kita bersyukur pada hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, kemampuan kita bersilaturahmi walaupun virtual ya. Yang penting kita semua sehat, jasmani dan rohani ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Direktur UT Mataram, Dr. Andes Raden Sudarwo, MPD, yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbagi. Istilahnya kita kondisi yang sangat mencekam ya, pandemi. Tadi sampaikan Mas Iri juga, saya sudah terima kasih di Maparan, kita level 3, tapi kok sekeliling kita sering mendengar berita duka. Nah, gimana nih kita, kondisi mental kita? Kemudian terima kasih kepada Sivitas Akademika UT Mataram dan teman-teman mahasiswa yang berkenan bergabung. Karena saya pun juga mahasiswa UT Mataram ini. Mohon izin. Kalau sering. Oke, saya langsung share screen ya. Sudah nampak ya? Sudah, Dok. Terlihat jelas Pak Dokter. Kalau kita bicara tentang kesehatan mental, tentu yang terpikir di pikiran kita cemas dan depresi. Ya. Jadi dalam slide saya ini nanti ada 2 video yang mau saya tampilkan, bagaimana bahwa depresi itu bisa disembuhkan, cemas itu bisa dikoordinasikan. Jadi depresi bukan lemah iman, cemas bukan lemah iman. Seringkali kita mendengar di praktek klinis sehari-hari orang yang depresi itu kurang sholatnya, kurang ngajinya. Secara medis bukan hubungan dengan ngaji, tapi terjadi imbalance neurotransmitter. Oke, saya lanjut ke slide ya. Ini ada video, coba saya putar dulu ya. Ada suaranya ya? Ya, terdengar. Saya saksikan sebentar, ini klien kami di Asia Timur ya. Bagaimana depresi itu membuat mereka menjadi down. Say this girl here. This girl. I will pick this guy. My name is Muhammad Anis. I'm 34 years old. I've been diagnosed with dysthymia, or the other name is called as persistent depressive disorder, PDD, and also I've been diagnosed with generalized anxiety disorder, GAD. 你好，我是老来妹，今年29岁，应该是有3年多4年这样子吧 ，exact 时间我不知道。应该讲我看了也是3年多4年，可能之前我没有发现到。Hi, my name is Ari Jasmine.
I'm 24 years old still. Because of my ADD, which I went to a psychiatrist to see about, the longer I don't treat it, the worse it becomes. My name is Lukman, otherwise known as Hello Lukman. I'm 23 years old. I am currently going through clinical depression as well as PTSD. I always remind myself of the good days that I had this year. It feels like I'm actually achieved something in my life because Mohon maaf Pak Dokter, sepertinya suaranya terputus, suara audio. Oh gitu. Saya. Sebentar. Macet ya? Video berjalan, hanya saja suara tidak kami dengar suara audio dari video yang Bapak putar. Saya langsung aja ya. Baik, silakan Pak Dokter. Oke, membuka kalimat, apa kabar Anda hari ini? I hope fine. Saya berharap para sivitas akademika, para mahasiswa dalam kondisi yang fine, baik-baik saja, dan tetap semangat. Merasa sedih, tertekan, khawatir, bingung, atau marah adalah normal saat kita dalam kondisi seperti ini. Kita tahu pandemi ini sudah 1,5 tahun lebih. Banyak perubahan yang terjadi secara drastis, sehingga ada istilah new normal. Ya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bisa beradaptasi. Manusia diberikan akal dan pikiran untuk beradaptasi. Ya. Tentunya harus bisa, mau tidak mau ya, bila kita ingin survive dalam kondisi seperti ini. You are not alone. Kalian tidak sendiri. Semua mengalami pandemi, nggak hanya di Indonesia, seluruh dunia. Ya. Jadi apa yang kita alami saat ini juga dialami saudara kita di luar, di Eropa, di Asia, di Amerika. Semua mengalami hal yang sama. Semua mengalami suatu tatanan hidup baru, ini normal. Ya. Sumber stres di masa pandemi COVID-19 sangat kompleks. Pertama, yang paling kita takutkan yaitu resiko kontaminasi virus. Kita tidak tahu orang yang terpapar virus. Terbukti banyak sekali OTG ya. Kalau istilah epidemiologi, kalau udah pandemi, semua dianggap OTG. Stigma keluarga atau
teman rekan yang kontak dengan pasien COVID. Kalau udah terpapar, stigma muncul. Walaupun dia sudah dinyatakan sembuh minimal 2 kali swab dan negatif, tapi masyarakat masih menstigma COVID-19. Terus kewaspadaan dan penggunaan APD berlebihan terus-menerus. Dulu saya masih ingat awal-awal pandemi ada sampai masyarakat yang menggunakan APD untuk berbelanja. Nah, itu juga terlalu worried berlebihan. Perubahan pola kerja. Yang dulunya kita setiap pagi apel, masuk kantor, sekarang harus 50-50. Atau mungkin work from home. Ya. Jadi ada perubahan rutinitas. Ya. Saya juga WFH tapi work from hospital. Kalau kita sebagai nakes tidak mungkin work from home. Ya. Bekerja dengan tim, prosedur yang peralatan baru. Nah, saya bersyukur UT ini sudah luar biasa. Kita sudah lama mengadopsi sistem online yang sekarang memang di tempat saya pun di Unizar sudah blended. Jadi praktikum-praktikum yang tidak bisa dengan online memang harus datang. Tapi yang online. Ternyata di UT ini sudah sejak awal sudah mempraktikkan seperti ini. Ketidakpastian birokrasi politik. Nah, tadi disampaikan Mas Heri bahwa level 3 ya. Tapi ternyata kita yang bepergian naik pesawat atau naik darat, laut tetap membutuhkan rapid. Kalau pesawat harus PCR, walaupun sudah ada kartu vaksin. Nah, jadi kadang tarik-menarik antara pusat sama daerah. Kepala daerahnya bilang boleh, pusatnya tidak boleh. Nah, ini kita jadi masyarakat biasa jadi bingung nih. Ini yang mana yang benar nih? Tekanan sosial dan ekonomi. Tentu pada rekan-rekan kita yang penghasilannya day to day, harian, tentu akan mengalami dampak. Di mana PPKM harus tutup misalnya, harus jam 7 malam tutup. Misalnya. Akan berkurang pasti penghasilannya. Kelelahan fisik, gangguan tidur, ketakutan, dan gangguan emosional. Ya. Kecemasan-kecemasan ini pasti menimbulkan insomnia. Tidur tidak nyenyak, terus kemudian mudah terbangun. Ya. Khawatir tentang kesehatan diri dan orang lain, terutama kita sebagai kepala keluarga, kita pulang ke rumah, ada punya istri, punya anak, tentu kita khawatir, kita yang hidupnya di luar, terus kembali kita ada khawatiran pasti. Jangan sampai ini tertular ke keluarga saya. Kemudian berduka. 1-2 bulan terakhir ini seringkali kita mendengar berita duka dari kerabat, tetangga terdekat yang tiba-tiba meninggal. Ya. Tentu dalam kondisi pandemi kita berpikir pertama ya mungkin disebabkan COVID mungkin ya, tetap butuh lebih lanjut. Terus risiko berkurangnya pendapatan dan kehilangan pekerjaan. Kemarin saya baca di berita online Lion Air itu merumahkan 1.500. Wah, itu luar biasa itu. Bagaimana tekanan hidup yang begini dirumahkan juga oleh maskapai. Tentu mungkin beberapa ada yang pernah mendengar sitokin storm ya, jadi badai sitokin. Nah, jadi sitokin ini, interleukin 6 ini memang sebenarnya baik untuk tubuh kita. Namun bila jumlahnya berlebihan, dia akan menjadi toksik. Ya. Stres merupakan salah satu faktor penting yang memicu peradangan dan disfungsi sel kekebalan. Artinya, kesehatan mental jangan dikesampingkan. Fisik penting, mental juga penting. Ya, ternyata terbukti dalam jurnal ini stres berpengaruh terhadap disfungsi sel imun. Terjadi peningkatan interleukin 6, sitokin ya, dan kekebalan tidak berfungsi. Pasien yang rentan berpotensi mengalami percepatan badai sitokin selama infeksi COVID-19 karena sitokin hiperaktif dan disfungsi sistem respon imun. Artinya, badai sitokin ini sudah kita deteksi. Saat dia berhiperaktif banyak jumlahnya, akhirnya menimbulkan seperti yang mungkin pernah dengar D-dimer, peningkatan D-dimer, dan akhirnya menimbulkan alveoli paru ini terisi cairan dan gagal napas. Itulah yang menyebabkan seseorang gagal napas dan meninggal. Jadi kalau terkena badai sitokin, ya boleh dibilang ini fase kritis karena darahnya D-dimernya meningkat, terus akan potensi gagal napas ada.
Ya. Bagaimana supaya kita bisa menghandle atau mengatur. Tadi disampaikan di depan, sedih, cemas, marah itu hal wajar, tapi tentu tidak berlebihan. Bagaimana cara kita menghandle kecemasan ini? Tentu pertama batasi informasi. Kurangi kecemasan dengan membatasi menonton atau membaca berita yang tiap hari COVID terus. Kalau saya sebutkan namanya media social distancing. Ya. Jadi ini penting karena otak kita supaya fresh. Memang di TV semuanya tentang COVID, tapi kita bisa alihkan ke hal yang lain, mungkin sport dan sebagainya. Mengambil jarak sejenak, informasi yang berlebihan juga baik. Kemudian memilah informasi, dapatkan informasi yang akurat dari sumber yang terpercaya. Lakukan pencegahan dan penanganan seperti stay at home, keluar rumah, jarak ini dan menggunakan masker dan cuci tangan dengan sabun. Jadi membaca berita yang datanya valid, jangan yang sekarang hoax ya, jangan hoax. Kalau hoax sudah skip aja sudah, daripada mengaruhi pemikiran kita. Atasi emosi. Gunakan keterampilan kita dalam mengatasi emosi di waktu yang lampau untuk membantu mengatasi perasaan yang tidak nyaman saat ini. Misalnya dengan hobi. Ya. Tentu teman-teman banyak hobi yang olahraga ya. Sekarang musimnya goes ya. Atau mungkin dengan family ya, family time, music dan sebagainya. Jadi kita harus mengalihkan ya. Ada namanya great imagery, dialihkan. Kemudian tidak lupa kita lakukan relaksasi. Relaksasi ini sangat penting menurut saya dan tidak usah terlalu sulit, sangat mudah ya. Pernapasan biasa, tarik napas, buang, sudah cukup relaksasi. Yang paling sederhana, meditasi, mindfulness, sudah cukup dan makan gizi seimbang ya. Lakukan meditasi dengan membayangkan Anda di situasi yang nyaman dan aman ya. Jadi biasanya ini dengan guidance, jadi biasanya kita alihkan misalnya nih sukanya apa di pegunungan. Bayangkan Anda di pegunungan atau di pantai dengan kondisi yang sangat rileks. Manajemen aktivitas. Membuat aktivitas rutin, buat jadwal, buat jurnal ya. Dengan buat jurnal mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, jadi misal hari Senin nih kita buat jurnal, terus yang belum tercapai di hari Senin ini Selasa akan kita evaluasi nih, bisa tidak ini tercapai. Nah, jadi pikiran kita pada kegiatan yang bervariasi, tidak memikirkan hal-hal yang berita-berita yang tentang COVID yang berlebihan. Ini data penelitian yang dilakukan oleh PDSKJI. PDSKJI itu Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Ya, data ini dilakukan di 34 provinsi Indonesia. Ya. Data ini ditemukan cemas 65%, depresi 62%, trauma 75%. Ya. Dan ternyata kelompok terbanyak ditemukan pada usia 17 sampai 29 tahun, artinya ini usia produktif ya, dan di atas 60 tahun. Pada lansia tentu kalau di atas 60 tahun pasti sangat khawatir karena pada lansia atau geriatri ketakutannya semakin banyak karena biasanya sudah ada faktor-faktor komorbiditas yang sering terjadi. Video ini semoga bisa ya, Pak ya. Saya coba ya. Apa keluar suaranya? Belum, Dok. Belum, Pak. Iya, iya. Saya cerita dikit.
Anu, Pak Dokter, udah ada suaranya. Iya ya, sebentar. Nggak ada suaranya, Pak. Iya ya, betul. Ya, teman-teman sudah dicoba ya oleh Pak Dokter. Sudah saya itu sistem adalah tetap belum keluar ya. Ini bagus. Udah saya skip aja deh, saya ini deh. Nah, saya langsung skip aja deh ya. Jadi cerita ini ada seorang arsitek. Dia sebelumnya ini kebetulan ada pasien saya, klien saya. Sebelumnya dia produktif, ya. Dia biasanya mendesain perumahan ya. Kemudian dalam beberapa bulan terakhir moodnya turun, tidak bisa fokus, terus di kantor malah tidak produktif ya. Kemudian di rumah irritable, marah-marah kepada istrinya, tidak jelas marahnya. Dan ternyata setelah dia ke psikiater, dia mengalami gangguan kognitif ya, pada depresi. Ya, jadi depresi itu tidak hanya selalu murung, sekarang sudah manifestasinya banyak. Tidak fokus bekerja, terus tugas-tugas terabaikan, itu bisa kan depresi. Nah, seperti pada Bapak Doni. Ya, kita lanjutkan. Ya. Jadi secara umum Doni mengalami gangguan emosional dan kognitif yang mempengaruhi kinerja dan produktivitas kerjanya. Ya. Depresi bukan sekedar kesedihan biasa. Sedih adalah suasana perasaan yang normal yang dipicu oleh suatu peristiwa atau pengalaman yang buruk mengecewakan. Tentu pernah mengalami kesedihan ya, sedih ya. Dapat hilang dalam beberapa waktu setelah keadaan membaik, datang dan pergi bersifat sementara. Nah, kalau depresi itu gangguan mental, kerap muncul tanpa pemicu yang jelas, sedih atau hampa setiap waktu. Depresi tidak hilang dengan sendirinya, butuh penanganan medis. Tadi saya sampaikan, depresi ini penyakit seperti penyakit flu, penyakit tipes, dan memang harus diobati. Kurang berenergi, tidak termotivasi dan hampa, dirasakan cukup berat hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, hubungan sosial dan produktivitas. Ternyata depresi kompleks tadi sampaikan, mulai gangguan kognitif, ya daya pikir, gangguan fisik, emosional. Emosional ada sedih, cemas, marah, hilang minat, kadang ide bunuh diri, tidak punya harapan, rasa bersalah, fisik cepat lelah. Yang biasanya kerjanya bagus, sekarang udah setengah hari sudah nggak semangat. Ya. Gangguan nafsu makan, gangguan siklus tidur, gangguan fungsi seksual, agitasi psikomotor, gelisah ya, nyeri, gangguan lambung, dan sakit kepala. Kognitif, atensi, dan konsentrasi terganggu. Memori jangka pendek dan panjang, judgement, pertimbangan, pengambilan keputusan, perencanaan dan perorganisasian, ketajaman mental, dan kecepatan proses. Jadi kalau sudah asesmen diagnosa depresi, 3 aspek ini sudah terkena. Jadi harapan saya sih jangan sampai depresi. Kalau depresi pengobatannya cukup lama nanti. Ternyata di depresi itu ada 6 area otak yang terdampak. Ini secara sekilas saja, ada namanya striatum, itu bagian memori emosional dorongan. Terus korteks prefrontal, emosi dan kognitif. Amigdala, alarm. Istilahnya kalau ada cemas dia berdering. Hipotalamus, tidur, selera makan, energi libido. Ventral tegmental area, rasa senang, ketakutan, motivasi, dan hipokampus, memori jangka panjang. Jadi pada depresi, mengapa pengobatan jangka panjang? Karena 6 area ini terdampak. Jadi bukan hanya sedih biasa. Jadi pengobatan depresi minimal selama 6 bulan. Itu minimal dengan rutin. Kapan maksimalnya tergantung stresornya, tergantung pasiennya, tergantung kontrol rutin pengobatannya, banyak faktor situ. Dalam kesehatan mental ada istilah screening dan assessment. Screening ini semua orang bisa melakukan. Jadi identifikasi faktor risiko sederhana. Nah, assessment kalau memang di screening ini mungkin ada gangguan mental, ya sebaiknya kita arahkan dia ke psikiater, karena dengan psikiater lakukan assessment, mendiagnosa. Hindari self diagnosis, jangan mendiagnosa diri sendiri, ya.
Jadi jangan seolah-olah, wah saya tidak kena depresi nih. Padahal sebenarnya sudah ada penurunan dalam keseharian. Ini ada beberapa mungkin gejala-gejala yang tadi yang nanti mungkin bisa dilihat untuk diri kita sendiri nih, asesmen diri kita ya. Bagaimana kita selama 2 minggu? Karena kalau udah masih 2 minggu, kita belum bisa sebut depresi. Nah, setelah 2 minggu baru terjadi tadi kerusakan otak tadi. Nah, seperti ini ya. Jadi screening, assessment, treatment, pengobatan. Hindari self diagnosis, hindari mendiagnosa diri sendiri. Hindari self treatment, hindari mengobati. Bila Anda tidak ahli, jangan mengobati diri sendiri. Seperti saya nih, saya sekarang kuliah di hukum karena saya tidak tahu hukum, makanya saya belajar di hukum. Karena saya tidak ngerti buta hukum nih. Dan saya rasa sekarang ini kita harus punya ilmu hukum dalam menjalankan praktek saya sebagai dokter. Nah, seperti itu ya. Kapan saatnya mencari pertolongan? Ketidakmampuan untuk menangani tekanan dan masalah sehari-hari. Ya. Perubahan bermakna pada performa kerja atau prestasi sekolah. Ada penurunan. Perubahan perilaku seperti menarik diri, atau tampak tertekan, sering marah, menyerang dan tidak patuh atau temper tantrum. Misalnya. Perubahan bermakna pada pola makan, tidur, kadang disertai nightmare, mimpi buruk. Keluhan fisik seperti sakit perut, sakit kepala, debar-debar, kecemasan dan ketakutan yang sangat, kadang disertai hiperaktivitas, tampak terganggu ketika orang lain berinteraksi. Jadi yang dulunya dia mudah berelasi, sekarang sepertinya dia agak ogah. Ada juga yang penyalahgunaan zat, ya, dan perilaku melukai diri sendiri. Pencegahan depresi dan cemas seperti pada penyakit yang lain ya. Pencegahan depresi prinsipnya hidup sehat, seimbang dan mencakup kegiatan sosial, kegiatan fisik, kegiatan religi, afektif dan kognitif ya. Tetap kita berkegiatan sosial walaupun pandemi, tetap kita jaga ya. Kegiatan fisik seperti Bapak Direktur ini luar biasa nih, goesnya wah. Salut saya sekali. Terus jangan lupa untuk memperdalam religi juga, afektif dengan keluarga, sanak famili, dan kognitif mengasah kemampuan daya pikir. Peran keluarga atau orang terdekat. Peran keluarga, teman lingkungan sangat penting. Saya menyebutnya support system, sangat penting ya. Jadi bila misal kita ada kerabat kita atau rekan kita yang mengalami gangguan ini, jangan malah di stigma. Acceptance, terima kondisinya, harus diberlakukan seperti orang sakit, artinya bukan sakit yang fisik tidak, tapi harus kita jangan menstigma, jangan memberikan suatu judgement, harus dimotivasi, ya. Menyadari pasien perlu dipulihkan, baik psikoterapi dan sebagainya. Nah, ini panduan dalam pengambilan keputusan terapi. Nah, nanti depresi itu ada tingkatnya, ada tingkat ringan, sedang, berat. Tingkat ringan mungkin hanya edukasi dan manajemen diri. Nanti hanya konseling biasa. Tingkat sedang membutuhkan pengobatan, terapi farmakologi, psikoterapi, dan tingkat berat kombinasi dua-duanya. Ya, depresi minimal selama 6-9 bulan dan bisa lebih lama bila yang risiko kambuh. Nah, ini pemberian obatnya. Nah, diperlukan obat memulihkan ya. Kalau udah depresi butuh pengobatan karena ada imbalans neurotransmitter, ketidakseimbangan neurotransmitter di otak ya. Obat membutuhkan waktu untuk bekerja, tidak instan. Kadang ada juga pasien datang, dok saya minta sembuh dari depresi. Sekali datang minta gitu ya, jelas-jelas kan tidak bisa instan. Kita bukan simsalabim, proses. Ada 6 area otak terkena, butuh waktu. Ya. Nah, kadangkala pasien itu kalau sudah pengobatan terus belum selesai 6 bulan berhenti sendiri. Bagaimana? Relapse kambuh. Karena ada diagnosa depresi berulang, memperlama nanti ya. Jadi kalau misalnya sudah memang didiagnosa depresi, misalnya saya manut ke psikiaternya. Nanti akan diberikan treatment sampai selesai pengobatan supaya tidak kambuh. Nah, depresi adalah suatu jenis gangguan ya. Gejala depresi dapat dalam manifest gangguan kognitif sering jadi mempengaruhi aspek kehidupan. Depresi bukan tanda kelemahan, tadi saya bilang, bukan tanda lemah iman. Depresi bisa diatasi, diobati, dan dipulihkan.
dukungan keluarga, orang terdekat dari lingkungan positif akan membantu pemulihan penderitanya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dokter atas pemaparannya tadi ya, yang sangat begitu rigid dan lengkap sekali ya. Memang kalau menyikapi kondisi saat ini Pak Dokter, bagaimana mengelola stres ini yang sangat tidak mudah Pak Dokter ya. Tadi Pak Dokter menyampaikan kena PPKM, seseorang yang harusnya bisa bekerja setiap hari keluar gitu ya. Misalkan Gojek gitu contohnya Pak Dokter. Tapi dengan adanya pembatasan ini tentu saja berpengaruh terhadap mereka bisa memperoleh income. Nah, tentu saja ini sangat berakibat gitu terhadap pengelolaan kesehatan mental gitu Pak Dokter. Pak Dokter, sebelum saya memberikan kesempatan kepada rekan-rekan Bapak Ibu para peserta seminar pada hari ini, saya ingin sedikit bertanya Pak Dokter ya, yang agak tergelitik nih. Belakangan nih kan kita tuh sering banget mendengar Pak Dokter bahwa banyak masyarakat yang takut gitu ke rumah sakit untuk memeriksakan diri gitu Pak Dokter ya. Banyak yang, aduh saya batuk pilek nih, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus langsung melakukan swab pemeriksaan, ataukah saya menunggu nanti aja nanti setelah bergejala gitu misalkan Pak Dokter. Nah, bagaimana sebaiknya kita menghadapi situasi seperti itu Pak Dokter? Karena itu sangat berpengaruh sekali terhadap kesehatan mental kita gitu Pak Dokter. Mungkin sedikit sebelum saya ingin melempar kepada teman-teman pertanyaan untuk ditanyakan ke Pak Dokter Danang. Terima kasih Pak. Terima kasih pertanyaannya ya. Ya, jadi memang beberapa bulan terakhir ada dilema dari masyarakat ya. Dua dilemanya. Pertama, takut ke rumah sakit, takut nanti di COVID kan. Ya. Kemudian takut nanti kalau ke rumah sakit nanti misalnya pulang terus stigma masyarakat bagaimana. Nah, itu sering terjadi. Jadi kalau tadi masalah flu terus bagaimana lah. Tentu COVID ini bukan infeksi biasa. Ya. Walaupun nantinya secara teori sebenarnya kalau virus itu istilahnya kita self limit disease, jadi dia bisa sembuh sempurna. Nantinya virus COVID ini kalau mungkin pernah dengar namanya herd immunity ya. Kalau sudah bersama kita terus, dia akan membuat imun sendiri. Dan nanti seperti kayak virus cacar sebagainya. Cuman masalahnya kapan? Nah ini kita belum tahu. Ya, ya jadi kalau memang flu bedanya ada panas. Ya, jadi kalau pada virus itu khasnya ada panas yang tinggi. Kalau flu biasa seperti batuk pilek tidak panas, kondisi kita ini negara tropis. Negara tropis banyak polusi, banyak polutan, tentu kadang mungkin saringan-saringan pernapasan kita kadang teriritasi, itu hal yang wajar. Tapi bila flu itu ada panas, terus kemudian anosmia yang kedua, anosmia mungkin hilangnya penciuman, bau penciuman. Nah, itu sudah tanda-tanda sebaiknya segera periksa ke rumah sakit. Dan mungkin saya sampaikan tidak perlu khawatir. Kadangkala ada khawatiran tadi saya sampaikan di COVID kan. Saya rasa tidak ada nakes yang atau rumah sakit yang berusaha meng-COVID-kan. Ya. Kalau saya boleh memilih ya, enak COVID atau tidak, tentu tidak. Dulu kita praktek itu pakai jas, pakai Snellia enak. Sekarang kan tidak bisa. Kita harus pakai gini minimal, terus kita pakai APD lengkap, pakai level 3 sebagainya. Jadi tentu kita pun sebagai nakes juga sangat berat dengan kondisi seperti ini. Ya, jadi maksud saya menghimbau jangan sampai ada khawatir, nanti di COVID kan tidak. Jadi kalau tanda-tanda indikasi COVID tadi ada rasa panas sama hilangnya penciuman, itu baru kita perlu periksa ke dokter. Tapi kalau flu-flu biasa, saya rasa selama badan kita fit, imun kita fit, tidak masalah. Kalau flu biasa tuh olahraga aja sebenarnya bisa sebenarnya. Tapi flu biasa ya. Halo Pak Dokter. Iya.
Oh iya. Sudah. Ya. Baik, terima kasih Pak Dokter. Semoga ini bisa memberikan pencerahan kepada kita ya, dan semua jangan sampai terlalu mengkhawatirkan gitu, yang tentunya sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental dan membuat imun kita drop begitu ya Pak Dokter ya, kurang lebih ya. Baik, saya memberikan kesempatan penanya kepada 3 orang. Silahkan menyebutkan nama. Kemudian jika Anda adalah mahasiswa bisa menyebutkan dari prodi mana. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan. Ya, langsung saja Pak. Saya Nurmadinata, semester 6 mau naik ke semester 7. Prodi Administrasi Publik, Administrasi Negara, alamat Lombok Utara. Baik, dari pemaparan yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, jadi saya jadi teringat beberapa tahun yang lalu bahwa saya pernah mengidap GERD ya, yang divonis oleh dokter. Saya belum tahu apa itu GERD sebenarnya. Nah, dari penyakit itu saya tahu namanya browsing waktu itu. Jujur saja, gara-gara saya GERD ini saya tahu namanya internet, jujur. Nah, setelah saya mengetahui, ini mohon maaf kita bercerita sedikit Pak. Jadi ternyata GERD yang berhubungan dengan asam lambung berlebih itu ternyata berdampak pada bagaimana psikis yang saya alami gitu. Nah, jadi dapat saya simpulkan itu hampir 2 tahun saya mengidap GERD di samping dengan kecemasan yang sangat-sangat mengganggu waktu itu, sehingga pekerjaan, aktivitas itu terganggu total waktu itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan kondisi saat ini, alhamdulillah, karena mungkin kita punya pengalaman pribadi tentang bagaimana mengatasi hal-hal cemas itu. Jadi kita sedikit bisa membentengi apa yang menjadi berita-berita saat ini kaitannya dengan pandemi gitu. Apalagi sekarang ini yang namanya GERD plus kecemasan atau anxiety ini sudah lagi marak-maraknya di kalangan kita, khususnya di sini, Pak Dokter. Nah, jadi ada beberapa hal mungkin yang perlu saya tanyakan ke Pak Dokter. Yang pertama, apakah perasaan anxiety atau cemas itu adalah bentuk gangguan dari mental gitu, Dok? Itu yang pertama. Kalau memang iya, ya saya rasa bagaimana kita menyikapi, karena kemarin waktu kita vaksin saja, ini teman-teman kita bergerombol vaksin, ada tiba-tiba ketika diperiksa saja langsung cemas gitu, bahkan ada yang pingsan, belum divaksin sudah pingsan gitu. Nah, kemudian apakah ini akan menjadi kendala pemerintah, salah satu kendala pemerintah dalam bagaimana program vaksin ini atau pengentasan dari pandemi ini gitu. Karena beberapa ahli mengatakan juga, sering saya lihat di media-media, katanya GERD ini adalah komorbid dari corona katanya. Nah, ini akan menjadi parah karena sebagian besar karena kondisi pemberitaan entah itu hoax atau benar atau fakta, ini akan mempengaruhi kondisi dari mental masyarakat gitu. Nah, ini kira-kira bagaimana mengendalikan ini, Dokter ya? Karena jujur saja ini kita punya keluarga juga seperti itu gitu. Cemas gitu, baru dengar berita orang ini divaksin, kemarin ada heboh-hebohnya divaksin langsung lumpuh, akhirnya vaksin itu seakan menjadi hantu buat mereka gitu. Nah, ini Dok, mungkin ada solusi dari dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan Pak Dokter. Langsung ya. Oke. Terima kasih, ini pertanyaan dari Mas Sapaya, terima kasih. Ya, jadi benar sekali ya. Jadi kalau sudah pasien GERD yang lama itu
lama-lama paham, oh ini ada hubungan dengan anxiety, kecemasan, ansietas tadi ya. Jadi memang ada beberapa penyakit yang kita rawat bersama dengan teman sejawat lain, artinya dengan spesialis yang lain, misalnya kayak GERD. Ini memang biasanya pasien menjalani perawatan di 2 poli penyakit dalam dan poli psikiatri. Penyakit dengan palpitasi jantung, itu biasanya dokter jantung dengan psikiatri. Jadi benar sekali, jadi GERD itu kan kenaikan asam lambung. Ya. Dan memang dengan anxiety itu bisa resiprokal, bisa bolak-balik. Bisa GERD dulu menimbulkan ansietas, atau ansietas dulu menimbulkan GERD. Nah, ini bisa bolak-balik. Nah, kalau tadi disampaikan, apakah ini termasuk gangguan mental? Nah, dalam ilmu psikiatri ada 2 mayor yang kita bagi. Yang pertama, ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa. Ya, itu jelas yang mungkin dirawat di rumah sakit jiwa selagalah, nah, itu ODGJ. Jadi gangguan mental memang gangguan di otaknya. Yang kedua ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Nah, ini yang masuk GERD. Jadi masalah ini bukan langsung di otak, tapi memang ada istilahnya gagal coping mekanisme. Jadi masalah kejiwaan di sini ada ansietas, depresi, insomnia, sulit fokus masuk sini. Nah, jadi harus kita jelaskan, kita bagi 2. Nah, jadi ansietas ini masuk dalam ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Nah, tentu prognosa atau kemungkinan sembuhnya lebih baik yang ODMK daripada ODGJ, karena ODGJ jelas seperti penyakit misalnya kencing manis. Jelas apakah itu bisa sembuh? Kalau kita penyakit dalam, ya paling bilangnya terkontrol atau pulih. Sama, kami pun misalnya pasien-pasien schizophrenia yang dirawat di Selagalah misalnya, apakah bisa sembuh dok? Ya kita bilang pulih, tapi pulih dengan obat. Ya, tapi kalau yang ansietas bisa asal stabil terus dia, ya, dan dia bisa mengcoping mekanisme masalah yang muncul. Ya, oke. Terus kemudian tadi masalah vaksin, ya. Jadi perlu kita pastikan bahwa vaksin ini bukan untuk mencegah penularan, itu yang penting dulu, itu yang penting. Tapi vaksin ini usaha kita saat ini untuk menimbulkan kekebalan buatan. Nah, kekebalan buatan tidak mencegah penularan, tapi minimal bila kita sudah divaksin, kemungkinan keparahannya lebih kecil. Namun tidak langsung vaksin, langsung baik tidak. Jadi vaksin itu kan 2 kali ya. Saya sudah 3 kali, 2 kali ya. Yang pertama, saat vaksin pertama masuk, itu mengkoding dulu. Dari saat mRNA masuk itu, dikoding dulu sama tubuh. Dia mengkoding dulu. Nah, ada jarak 28 hari atau kadang 14 hari. Vaksin kedua ini baru setelah masuk, baru dia membentuk antibodi. Nah, antibodi terbentuk maksimal kapan? 3 bulan setelah vaksin kedua. Makanya kadang-kadang udah divaksin kok kena berapa hari. Nah, kalau vaksin pertama aja ya belum terbentuk. Vaksin kedua pun setelah 3 bulan baru dia terbentuk antibodi yang maksimal. Nah, dan di sini masalahnya antibodi buatan itu terkadang mengalami penurunan. Kalau kondisi kita capek, lelah itu mengalami penurunan. Nah, jadi jangan berpatokan bahwa vaksin ini orang udah sakti, nggak kena. Nah, tapi ini usaha kita saat kondisi pandemi ini, daripada kita tidak melakukan apa-apa, kita ya harus kita giat vaksin. Karena tadi teori epidemiologi, kondisi yang pandemi semua dianggap OTG. Karena kita tidak akan tahu yang mana OTG, yang mana kita tahu. Nah, jadi dengan vaksin ini usaha pemerintah untuk mengurangi gejala. Misalnya kalau tidak divaksin sampai gagal nafas, butuh ventilator misalnya. Kalau divaksin ya mungkin hanya kehilangan penciuman 1-2 hari selesai, tidak sampai masuk rumah sakit. Jadi mengurangi kepenuhan rumah sakit lah, itu tujuannya itu ya. Kalau tadi terus kemudian apakah GERD itu komorbiditas corona? Nah, ini belum ada penelitiannya. Jadi kalau belum ada penelitiannya saya tidak berani mengatakan. Tapi yang pasti GERD itu ada hubungan dengan ansietas, iya, ansietas. Tapi kalau dengan corona ini belum ada penelitiannya, karena kalau kita kan bicara harus evidence based ya, evidence based medicine. Selama tidak ada proof-nya bahwa ini komorbiditasnya corona, ya kita tidak berani karena penelitiannya belum ada dan mungkin masih berjalan ya, karena masih penyakit baru. Jadi semuanya kita lakukan. Seperti mungkin pernah dengar plasma konvalesen ya. Sekarang kan kita sering dengar
keluarga butuh gini nih. Sebenarnya kalau plasma konvalesen itu menurut penelitian ya, saya masih penelitian barat ya, penelitian itu hanya 5% keberhasilannya. Artinya titiknya di imunitas. Jadi sebenarnya walaupun tidak dapat plasma konvalesen, selama imunnya stabil, stabil dia. Yang kedua, plasma konvalesen itu juga kita hati-hati karena antibodi dari orang yang post COVID itu berpindah ke kita, apa kita sudah bisa nerima dengan baik, apa nggak ada reaksi alergi. Nah, jadi harus ditelah dulu. Jadi jangan, kalau di kita ini kan kadang sudah, oh cari donor plasma. Ya sebenarnya itu belum maksimal angka kesembuhannya, masih di bawah 5%. Itu ya. Terus tadi vaksin terus lumpuh. Nah ini kalau divaksin langsung lumpuh, apakah benar karena vaksin? Vaksin itu selama ini ya teori yang beredar hanya menimbulkan efek samping kipi, ya. Jadi kondisi ikutan pasca imunisasi. Biasanya yang sering lengan bengkak, mungkin pusing sedikit, terus kemudian agak lemes itu ya. Tapi kalau lumpuh kok belum ada teorinya ke sana. Ya, apakah dipastikan dulu apakah memang karena vaksin atau hal yang lain ya. Tapi kalau vaksin hanya gejala kipi itu yang biasanya dimunculkan oleh vaksin. Ya. Terima kasih. Baik, Pak Dokter. Bagaimana dengan Mas siapa tadi ya? Penjelasannya sudah jelasan oleh Pak Dokter, bisa diterima ya? Baik, Ya, Pak. Terima kasih. Oh ya, baik. Baik, kita beralih kepada dua orang lagi. Ini ada yang sudah mengajukan tangan, Pak Dokter. Oh ya, sebelumnya saya mohon izin, Pak Dokter, mungkin Bapak bisa stop share screen agar kami bisa melihat tampilan lebih clear ya dari Pak Dokter. Stop sharing ya? Ya, stop sharing, Pak. Oke, sudah? Sudah, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya menuju Mbak atau Ibu ya, Mailani Khair yang tadi sudah mengacungkan tangan ya. Silakan jika ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Dr. Danang SPKJ, kami persilakan. Iya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mailani SPD, mahasiswi dari PG PAUD, baru masuk semester ini Pak. Dan saya dari Lombok Timur. Terkait materi yang sudah Bapak Dr. Danang sampaikan tadi sangat bermanfaat ya, sudah saya simak dari awal tadi mengenai cara mengelola emosi kita ketika menghadapi pandemi ini. Tapi satu hal yang ingin saya kemukakan terlebih dahulu Pak, kita mungkin yang berkeadaan ekonomi menengah atau mau menengah ke atas gitu ya, masih bisa hidup tenang lah gitu Pak. Sementara masyarakat kita di di perkampungan seperti saya sekarang ini, mereka sudah tidak khawatir tentang corona sebenarnya. Yang mereka khawatirkan itu adalah isi perut Pak. Mereka lebih sakit karena tidak pergi bekerja daripada sakit karena corona sebenarnya. Itu bagian satu kecemasan, bukan karena corona sebenarnya Pak. Kecemasan karena tidak bisa bekerja kembali seperti biasa. Apalagi di tengah-tengah masyarakat menengah ke bawah seperti di lingkungan saya ini, banyak yang buruh-buruh, kerja harian lepas, kemudian penghasilannya yang tidak menentu lah seperti itu. Nah, keterkaitannya dengan kecemasan ini ya seperti itu. Yang saya ingin sampaikan bahwa kecemasan masyarakat tidak karena corona. Kecemasannya karena kehilangan pekerjaan. Mungkin tepatnya seperti itu ya bagi kita masyarakatnya. Dan itu bagian dari fenomena yang akan kita hadapi ke depannya mungkin Pak. Sebelum corona ini benar-benar sirna dari negeri kita tercinta ini. Baik, saya ingin bertanya satu hal tentang jurusan yang ingin saya yang saya masuki ini Pak, mengenai tentang kecemasan pada anak-anak. Kami di sekolah, mohon maaf,
Masih didengar suara saya, Pak? Ya, sih masih. Masih. Kami sebagai guru PAUD di sekolah itu sudah menerapkan prokes kesehatan sebaik mungkin, Pak. Tapi yang namanya anak-anak tidak bisa kita standby-kan mereka pakai masker sepanjang hari di masa pembelajarannya gitu, Pak. Nah, pendekatan yang sudah kami lakukan juga sudah sangat maksimal kami rasa. Mulai dengan kami selalu mengingatkan, kemudian kami pakaikan masker ketika lupa. Tapi yang namanya anak-anak, kembali lagi ya anak-anak sering bermain, jaga jarak tidak terlalu kita bisa jagalah gitu, Pak. Nah, kira-kira untuk kami kecemasan guru itu adalah ketika pengawasnya datang nanti dari kabupaten atau dari kecamatan. Datang ke sekolah memeriksa atau memonep sekolah ketika di masa pandemi seperti ini. Sehingga kami yang disalahkan, ini gurunya kenapa tidak protokol kesehatannya kenapa diabaikan. Ini pengalaman saya, Pak, kemarin hari Senin ini kami diperiksa. Sementara anak-anak sudah kita ingatkan untuk pakai masker. Tapi katanya Bu Guru nggak bisa napas, nggak bisa ngomong, katanya gitu. Yang namanya anak usia dini, Pak, ya. Kita tidak bisa samakan dengan anak SMP atau SMA. Jadi bagaimana kira-kira cara kami mengatasi hal itu atau memberikan penjelasan kepada Satgas Covid atau yang berwenang lah ketika melakukan monep ke dalam sekolah dengan keterkaitan dengan prokes ini, Pak. Terima kasih. Semoga pertanyaan saya tidak belibet-belibet dan bisa dipahami ya, Pak. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Pak Dokter. Oke. Ya, terima kasih Ibu Mailani ya. Ya, yang pertama ya jadi kalau saya memang tadi kan saya sampaikan ya di paparan bahwa kalau yang penghasilan harian pasti berat ya. Tadi udah benar Anda sampaikan kalau dia tidak kerja tentu anak istri tidak makan. Ya, jadi akhirnya ini mengalahkan kekhawatiran. Dan saya juga tidak menyalahkan pemerintah bagaimana karena memang pandemi ini belum usai. Pandemi ini belum berakhir. Ya tentu kita memang kepinginnya ya segera berakhir pasti, tapi dikala kita melihat sekeliling kita banyak yang terdampak, terus kemudian banyak yang meninggal. Jadi memang terjadi konflik ya. Jadi satu sisi takut corona, satu sisi tidak makan. Tapi tentu urusan perut ini berat. Urusan perut itu soalnya kalau udah perutnya kosong, emosi yang muncul pasti. Nah, jadi ya kalau saya minta pendapat begini memang agak sulit. Harusnya kapal seperti di negeri luar ya. Jadi kalau di Singapura kan ada jaminan untuk mereka yang harian. Jadi dalam kondisi pandemi pemerintah memberikan jaminan. Ada di negara apa itu ya? Itu 1 bulan dikasih 2,6 kalau nggak salah, 1 KK. Jaminan karena kondisi pandemi. Nah, di negara kita kan sangat-sangat tidak mungkin sepertinya kondisi itu ya. Jadi kalau ditanyakan ke saya juga curhat juga nih gimana nih, bingung gimana urusan perut ini sulit karena ini harusnya berhubungan dengan pemegang kebijakan. Tapi ya corona sampai sekarang terbukti masih ada. Terbukti setiap saya di rumah sakit pun ruangan-ruangan perawatan COVID-19 semua full. Bahkan kalau di Lombok Barat tuh kita jumlahnya 1 ruangan jadi 5 ruangan semuanya full pasien. ICU COVID, ICU-nya pun di ICU COVID sekarang. Ya, jadi itu saya rasa tanggapan saya memang kalau urusan perut harusnya negara menjamin seperti pasal 34 itu kan. Jadi bilang pasal nih. Dijamin, negara menjamin harusnya begitu ya. Oke, kalau pada anak-anak ya. Jadi memang negara kita ini budaya sosial kulturalnya bagus. Suka silaturahmi, suka ini bagus sekali. Dan mulai dari anak-anak itu kan sudah tidak bisa memang social distancing tidak bisa. Jadi anak-anak itu berjarak sulit ya. Apalagi sejak kecil kita diajari untuk saling saling berkumpul. Itu budaya kita, budaya negara Indonesia itu memang budaya silaturahmi itu. Nah,
Tadi kan saya bilang, ini kita mau nggak mau, suka nggak suka menghadapi tatanan baru, new normal. Sebenarnya berat. Tapi karena kondisi pandemi ini kan kita mau nggak mau. Lah, pada anak-anak bagaimana? Tentu tadi mungkin kalau usul saya, anak-anak diberi visualisasi video. Jadi saya biasanya kalau ada guru konsultasi untuk anak-anak itu, saya minta buat cari video di YouTube atau gimana, dicari video yang anak-anak itu jaga jarak, yang mungkin ambil di luar, ada di YouTube itu ada. Nah, jadi anak-anak dengan visual dia lebih nangkep daripada kita pakai masker, berarti banyak. Tapi dengan visual dia bisa melihat, itu juga sepenumur saya, teman saya kok bisa. Nah, dengan visualisasi. Nah, terus tadi kalau dengan bagaimana pengawasnya, ya itu disampaikan. Jadi sulit. Jadi anak-anak itu kan gini, kita ada namanya ego, super ego. Kalau ibu PG, pasti anak-anaknya di bawah 3 tahun ya? 4 tahun, 3 tahun? Kalau PG. Yang apa Pak maksudnya? Usia anak berapa usia anak? Usia PAUD itu kalau yang TK-nya 4 sampai 5, 5 sampai 6. Ya. Nah, pada usia segitu belum terbentuk super ego namanya. Jadi super ego terbentuk usia 7 tahun ke atas. Ya sulit memang. Jadi untuk membedakan anak super ego itu jadi bisa membedakan, oh ini yang benar, ini yang salah. Ya. Itu belum terbentuk, pada minimal 7 tahun terbentuk, 7-8 tahun terbentuk. Jadi kalau pada usia di bawah 7 tahun, ya pasti harus berulang-ulang. Divisualisasi berulang-ulang. Tapi memang sulit, saya paham, karena belum terbentuk super ego, jadi otaknya belum terbentuk, oh ini mana yang benar, mana yang salah, belum terbentuk dia. Secara teori begitu. Ya. Jadi kalau pengawas datang, ya mungkin disampaikan aja usaha-usaha ibu, kita udah usaha maksimal nih. Kalau pengawasnya nggak percaya, coba pengawasnya suruh turun aja ke lapangan gitu. Memang mudah, tidak mudah kalau pada anak-anak. Ya kalau udah SD itu bisa kita nalar, tapi kalau masih di bawah SD, memang belum terbentuk super egonya. Ya, itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Baik, Bu Mailani Hair. Memang Pak Dokter, kita berada pada kondisi yang cukup dilematis ya, karena pemerintah sendiri juga tentu berupaya untuk menekan gitu. Di satu sisi ingin menutup maupun membuka, itu tentu ada konsekuensinya masing-masing. Baik, saya kira Pak Dokter mungkin waktunya sudah sangat ini ya, mengingat beliau ini tentu masih banyak kegiatan lain dan ada yang menunggu gitu ya, banyak pasien, orang yang menunggu. Tapi saya ingin satu pertanyaan terakhir, mungkin pertanyaan tanggapan sekaligus mungkin pencerahan mungkin dari pimpinan kami, Bapak Direktur Dr. Andes Raden Sudarwo. Izin Bapak, mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Baik. Ya, terima kasih Pak Heri, Pak Dokter. Sedikit, tadi Pak Dokter menyinggung sebelum ditutup, menyinggung bahwa ya, saya memang setiap hari bersepedahan. Minimal 10 kilo target saya, dan itu terlampaui. Kalau di rata-rata itu terlampaui, karena kalau Sabtu Minggu bisa 20-30 kilo. Hanya masih terlampaui untuk fisik ya. Namun demikian, kadang-kadang saya juga termasuk mungkin yang tidak bisa memanage pola pikir saya secara baik. Karena kadang-kadang terbangun di tengah malam, biasa saya memang sering karena saya hobi tidur sore, terbangun tengah malam, lalu mata masih ngantuk, tapi pikiran saya kemana-mana dan susah untuk tidur kembali. Nah, bagaimana caranya Dok, supaya terbangun sebentar terus tidur lagi nyenyak gitu. Tapi enggak juga, setiap jam 3 pasti bangun. Nanti jam tidur sebentar lagi, jam 4:30 ada bangun. Nah, ini kan tidurnya katanya kalau untuk pandemi 6 jam. Saya tuh nggak sampai 6 jam, jujur sama 5 jam udah bagus. Nah, bagaimana mengelola pikiran kita supaya bisa tidur nyenyak, tidak mikir yang macam-macam gitu Dok? Iya. Terima kasih. Nggih, Pak Dir, nggih. Ya, jadi ini seringkali memang dikeluhkan sejak pandemi ini, insomnia. Ya, insomnia itu ada dua, bisa sulit memulai tidur atau tidur tapi mudah terbangun dan sulit tidur lagi. Nah, mungkin Pak Dir tipe yang kedua ya. Tidurnya pertama bisa, itu setelah bangun sulit tidur lagi. Nah, jadi benar sekali, tidur minimal 6 jam. Tidur
ini kan minimal 6 jam. Jadi sebaiknya kita tidur itu kita taruh pikiran kita. Bagaimana caranya? Saya sering ajar ke pasien untuk menulis. Misalnya nih, ini hari Rabu nih ya, hari Rabu mungkin tadi sudah ada mungkin pertemuan-pertemuan apa atau yang akan dibicarakan besok. Ditulis Pak, ditulis di kertas gitu, seperti kita menaruh pikiran kita di kertas, kita tuangkan di kertas, ditulis. Dengan menulis itu, pikiran kita seakan sudah taruh di sini. Nah, setelah itu kita lakukan relaksasi. Nah, relaksasi yang paling mudah dengan olah napas. Jadi biasanya kita pakai napas segitiga biasanya ya. Jadi tarik napas, tahan, terus buang sambil membuang segala permasalahan yang tidak nyaman. Kalau saya biasanya karena ada kita yang muslim, saya anjurkan setelah sholat. Relaksasi tidak bisa sekali langsung bisa. Jadi kalau bisa melatih setelah sholat, sempatkan waktu 3 menit aja untuk relaksasi. Mau duduk, mau bersila silahkan. Jadi saat tarik nafas itu kita seperti narik energi positif alam. Setelah itu kita stabilkan, terus kita buang dengan segala rasa tidak nyaman. Nah, itu dilatih berulang-ulang, Pak Dir. Itu biasanya yang saya anjurkan ke pasien saya. Jadi sleep hygiene yang baik ya begitu. Jadi tidur itu tidak boleh bawa kalau udah taruh sudah di kertas ini. Ya, mungkin nanti dengan biasa itu bisa berkurang biasanya. Itu Pak Dir. Baik, terima kasih Pak Dokter. Baik, terima kasih teman-teman. Sebenarnya masih banyak yang mungkin ditanya oleh teman-teman, tapi karena waktunya ini Pak Dokter harus sudah praktek di pasiennya udah nunggu. Kasihan kalau kita sendiri nunggu juga jadi cemas juga. Jadi jangan membuat pasien udah sakit tapi masih cemas nunggu dokternya nggak datang-datang kan itu. Terima kasih Pak Dokter, saya ucapkan terima kasih Pak Dokter yang telah memberikan informasi kepada kami, tentunya banyak manfaatnya. Karena juga saya dapat informasi ini mungkin akan saya lakukan. Dan terima kasih pada peserta yang telah hadir. Nanti tolong diisi absennya di chat supaya kami bisa memberikan sertifikat. Mudah-mudahan berguna bagi teman-teman semuanya. Insya Allah suatu saat kami akan adakan lagi dengan tema yang lain supaya kita selalu mendapat informasi agar kita bisa bisa beraktivitas dengan baik tanpa harus berpikir yang macam-macam tapi sederhana untuk kesehatan kita tentunya, karena kita yang nomor satu adalah kesehatan. Nggak ada gunanya kalau kita banyak uang sekarung pun miliar, tapi kalau kita udah nggak bisa makan ini makan itu, uang itu buat apa? Nah, oleh sebab itu kesehatannya adalah nomor satu. Marilah kita jaga aturan kesehatan kita, prokes, pakai masker, cuci tangan dan sebagainya, tetap kita patuhi walaupun seperti apa. Karena musuh kita adalah musuh yang tidak bisa kita ketahui. Kita nggak tahu siapa musuh. Kalau orang jelas, musuh kita di depan kita mata jelas, berantem. Nah, tapi kalau COVID ini kan tidak ketahuan di mana. Oleh sebab itu, kita harus betul hati-hati. Kita yang tahu kondisi kita seperti apa. Tetap imun adalah nomor satu. Bagaimana caranya teman-teman tentunya punya, Bapak Ibu sekalian, punya pola masing-masing. Kalau saya dengan olahraga setiap pagi, sambil melihat tanaman hijau padi di sana, nah itu salah satu bentuk saya untuk meningkatkan imun. Ya, jadi sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya, terima kasih Pak Dokter atas waktunya, sukses untuk kita semuanya. Secara resmi acara ini kami tutup dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dir, terima kasih teman-teman semuanya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Silahkan Pak. kalau yang mau live, kalau yang masih mau ngobrol boleh. Kalau mau ada yang tanyakan pada kami, teman-teman di sini silahkan. Di luar tema dari Pak Dokter tadi, karena Pak Dokter harus punya aktivitas. Mau nanya Pak. Ya, Mbak. Silakan Ibu. Saya Pak. Ibu Yus.